kondisi ikannya seperti ini sih Pak? Katanya awal hancur, dapatnya kayak ini ya udah. Cairan apa Pak yang dimasukin Pak? Nantinya ikannya itu putih bersih. Nah ini pakai cairan, ini enggak. Keberadaan ungu itu menunjukkan bahwa terkandung formalin. Formalin ini kan digunakan untuk mayat. Ngomongin ikan asin, kebayang sama sayur asem nggak? Sepakat kan kalau duo makanan tadi perpaduan yang paling klop dan auto ngiler, pengen langsung nyicipin. Selain nikmat, ikan asin juga mengandung banyak gizi yang baik untuk tubuh. Tapi itu hanya berlaku buat ikan asin yang cara produksinya benar dan nggak dioplos sama something yang berisiko buat ente konsumsi loh ya. Lah, emang ada masalah apa sama ikan asin ini? Biar makin tahu dan lebih hati-hati, yuk tonton Buser Investigasi. Awas, ikan asin rasa pengawet mayat. Belusukan di pasar tradisional menjadi agenda awal penelusuran ini. Bukan tanpa alasan loh ya, karena ada misi yang diemban seputar olahan ikan asin. Sebuah lapak penjual ikan asin disamperin. Gitu ya Mbak? 22 1 kilo. 1 kilo? 1 kilo 22 ya? Nah ini nggak begitu asin ya Mbak ya? Ya itu sedap itu. Asinnya asin sedap, asin dikit. Sedikit. Kalau mau dibakar rendam dulu ya mas, biar gak terlalu asin. Rendam pakai air Direndam? biasa. Sebelum digoreng itu. Berapa lama? Ya terserah sampean, lama juga nggak apa, nggak lama juga nggak apa. Didiemin sampai 3 bulan, 4 bulan masih bisa? Gak bakal rusak ikan asin. Bisa tapi? Tambah lama tambah kering. Oh, 6 bulan pun bisa ya? Bisa. Bisa ya? Ya kalau Digantung aja biasa kan 20 gitu ya. Terus geser ke lapak jualan ikan lainnya. Ini kan apa nih Bu? Sambal roti. Waduh, enak banget ini. Ya. Selangit ini. Kalau ini? Kalau ini berapa Bu? Berapa juga? Ini kiriman kapan Bu? Baru Ini kuat berapa lama nih Bu? bulanan nggak apa-apa. Kenapa Bu? Bulan nggak apa-apa. Sebulan nggak apa-apa? Awet ikan kayak gitu. Awet ya? Apalagi taruh kulkas 3 bulan. Kalau terlalu lebih lama ya? Awet. Awet ya? Alasan pembelian beberapa macam ikan asin ini karena ada teman yang bagi informasi tidak biasa. Tapi pernah dengar Mbak soal yang itu ya apa? Ya Yang memang pakai pengawet itu. itu memang tempo hari memang ada yang menggunakan itu penggunaan normal itu tadi itu yang digunakan untuk yang masuk udang ya terus sama ikan yang noas. Penggunaannya itu sedikit tapi manfaatnya banyak. Jadi sebenarnya 1 sendok itu bisa untuk 1 liter gitu. Dicampur dengan air, campur dengan duri. Biasanya ditaruh di ember duluan, dicampur air, terus disiramkan ke situ. Kalau asli murni nggak pakai itu bukan saya, ya pakai lawan. Waduh, serius infonya kayak gini? Buat pastiin omongannya, beberapa sampel ikan asin kami boyong ke laboratorium independen. Sampel diproses dengan cara diremukan terlebih dulu. Dengan teknik pengujian cepat, namun dijamin akurasinya, tim mulai bekerja. Larutan khusus pendeteksi kimia berbahaya dicampurkan. Nah, pertama kali kita akan menambahkan yaitu reagen 1. Ya, jadi kita tambahkan adalah sebanyak 5 tetes masing-masing. Kita teteskan. Kalau reagen 2 ini padat atau serbuk. Kita tambahkan sedikit di situ. Masukkan. Kemudian baru kita aduk-aduk atau kita kocok-kocok. Nah, mulai terjadi perubahan warna, nampak mulai ada ungu. Nah, keberadaan ungu itu menunjukkan bahwa di sana terkandung formalin. Kalau kita lihat intensitas warnanya, bandingkan, ini sangat ungu sekali. Formalin yang ada di dalam ikan itu melebihi dari 2%.
kalau kita lihat dari intensitas warna. Karena intensitas warna ini kan sebenarnya berkorelasi dengan kadar. Tapi perlu dicatat ya, ini hanya sebagian kecil saja yang diujikan. Nggak bisa dipukul rata. Dan pastinya masih banyak penjual ikan asin di pasaran yang bebas dari formalin. Lalu pertanyaannya, kok ada ya ikan asin yang berformalin? Nggak bisa asal bacot kan? Jadi perlu pembuktian dong. Lewat seorang teman, sebuah rumah produksi ikan asin kami pantau-pantau dari jarak aman. Pas momennya, orang yang dicari ternyata lagi ngebelahin ikan. Kagak paham juga ikan-ikan ini mau digimanain. Tapi yang bikin dahi mulai mengerenyit pas lihat bahan baku ikannya, kok kayak nggak fresh gitu ya? Nggak berapa yakin juga sih, soalnya kan diteropong dari kejauhan. Ikan yang udah kebelah lanjut dibilas. Tapi mata Ane mendadak nyureng pas doi ngucurin cairan ke dalam ember yang isinya ikan tadi. Nggak pakai lama, cuma diaduk-aduk dikit, air langsung ngebusa. Bahkan kalau didiemin agak lebih lama, busanya makin tebel aja sob. Jadi penasaran itu cairan apaan ya? Pas coba diputar ulang video rekamannya, stop! Ada tulisan H2O2 di botolnya guys. Ternyata selain ada ikan asin yang gunain formalin, ikan asin kali ini juga dimix pakai bahan kimia lain. Kalau Mbah Google bilang cairan ini biasa dipakai buat kebutuhan industri, salah satunya difungsikan sebagai cairan pemutih. Tapi yang bikin serem, cairan ini umumnya cuma buat industri di luar makanan, bukan untuk dicampur ke makanan. Pas air rendemannya dibuang, busanya susah hilang, sampai mesti dibilas berkali-kali cuy. Ikan yang udah direndam tadi terus dimasukin ke dalam kotak styrofoam. Buat apaan ya? Tapi kalau lihat modelnya kayak lagi mau diasinin deh. Masalahnya nambahin garamnya lumayan banyak. Mumpung ide kepalang ada di mari, soan langsung ke si Babe bareng temen biar kelihatan lebih akrab. Beberapa pertanyaan meluncur. Kalau nggak dibelah gini, kan sulit. Kapan keringnya lah, kotorannya kan masih banyak. Kalau gini kan lebih enak, cepat kering, kotoran bersih, jualnya kan lebih enak gitu loh. Kalau harganya gimana Pak sekarang Pak? Kalau harga sekarang ini 5.000, ya kalau nggak ada ikan sepi ya sampai 7.000 gitu lah. 5.000 itu harga per kilo? Oh per kilo. Sekali ambil Bapak biasanya berapa kilo Pak? 30 kilo nyampe 50 kilo. Itu dalam Satu harinya, kadang 2 hari. Aku sendiri udah punya pelanggan. Wow, main juga produksi si Babe. Belasan kilo ikan basah bisa dibikin ya jadi ikan asin. Tapi aslinya Ane masih penasaran sama bahan baku ikannya ini. Pak, kalau saya lihat kok kondisi ikannya seperti ini sih Pak. Ya, seperti ini kayak apa Pak? Ini loh Pak, ada beberapa yang remuk kayak gini Pak kondisinya nih Pak. Nah kalau kondisi kayak ini memang ikan keluar dari kapal Mas. Yang kecil itu kan ada di bawah. Nah yang besar kan ada di atas. Nah ketimpa yang di atas yang besar apa ya kayak gini kan gitu. Jadi ini bukan kondisi busuk gitu Pak? Oh enggak, katanya orang hancur. Tapi kan ikannya kan saya belah. Nah kalau saya belah kan saya buat ikan asin. Ya udah, yang penting aku dapatnya kayak ini ya udah. Ah, terserah lu aja deh bos, mau ngemeng apaan juga. Mau ngeyel juga percuma, bisa debat kusir. Dan yang ada, nggak bakal kelar nih ending ceritanya kayak apa. Ikan terus lanjut dicampurin sama cairan yang kayaknya sama. Pas kita intip sebelumnya. No, cairan tadi mulai bereaksi. Tuh ikan sampai kelelep. Nggak kelihatan, gara-gara busanya setebal itu. Sebenarnya buat apa sih itu, Be? Itu yang tadi cairan apa Pak yang dimasukin Pak? Itu cairan biasa ya, yang memang aku pakai kurang lebih dari 3 tahun. Saya pakai gitu lah. Biar apa Pak maksudnya pakai cairan itu Pak? Biar nantinya ikannya itu
putih bersih, nggak kayak yang aku beli kan, karena kan kayak ini. Yang mana ini Pak? Yang ini ikannya kan kayak ini. Nah, kalau nggak diginiin kan mana bisa nanti aku jadi jual, karena nggak pakai cairan. Nah, konsumen itu kurang. Masalahnya apa? Kalau aku udah pakai cairan ini, lama-lama konsumen itu senang. Tapi dapat resep dari mana Pak pakai cairan itu Pak? Aku itu bukannya cari resep, Mas. Aku teman-teman itu semuanya aku tanya, kok bisa kayak gini punya amin. Nah, terus aku dibeli solusi, aku disuruh beli cairan kayak ini. Ya inilah, ini ya kayak gini lah. Agak lain emang si Babe ini. Entah racikan model apa yang dipamerin. Sampai-sampai pas udah kelar direndam, itu ikan mesti dibilas berkali-kali. Udah boros air, jadi makin nambah kerjaan pula. Ini sih bikin letih diri sendiri. Tapi kata si Babe sih, yang penting ikannya jadi kinclong, kayak abis dipoles ngilangin daki. Jadinya lebih bersih ya Pak ya, lebih putih ya Pak ya. Nah, ya gini. Nah, kan ini kan hasilnya waktu dipakai cairan. Iya. Nah, terus yang ini kan aku kan nggak pakai apa, nggak pakai cairan, nggak pakai apa. Nah, posisinya kan kayak gini. Nah, ini pakai cairan, ini enggak. Nah, gitu lah. Oh beda ya Pak ya. Ya ini wes. Aku kalau bapak bilang beda ya, bapak lihat sendiri wes. Ya inilah hasilnya. Berarti pengaruh banget ya Pak ya, cairan tadi ya Pak ya. Iya, ya gitulah. Kalau memang ya untung lah ada yang jual kayak gitu lah, lebih enak, lebih praktis, itu wes. Kelar urusan satu itu, ikan lanjut diasinin. Di sini ikan wajib disusun rapi, minimal dibuat tumpukan 2 lapis dan diberi garam krosok. Proses ini emang makan waktu lebih panjang, paling nggak butuh 1 malam agar ikan bisa asin sempurna. Pasca perendaman, ikan emang kelihatan lebih bersih dan putih. Lalat aja nggak mau mencolok ke ikan di sebelahnya. Pas cairan ini diguyur ke tanah, wedew, muncul reaksi gelembung udara yang nggak biasa. Tanah mendadak mendidih sampai ngeluarin asap putih. Inilah ya istimewa lah mas, kalau punya aku kekuatannya itu 6 bulan mas. Formalin ini kan digunakan untuk mayat. Di kotak styrofoam yang lain, ikan asin yang udah direndam semalaman lanjut diproses. Nah ini udah siap dijemur, tapi kan udah dijemur. Sebelum dijemur dibasahin dulu. Berarti ini dicuci lagi nih Pak. Iya, takutnya ada sisa-sisa kotoran. Kalau ada sisa kotoran kalau dijemur nanti kan nggak enak sama konsumen yang beli. Gitu loh Pak. Ngomongnya sih cuma dibilas. Lah itu ini kucurin apa dong? Nggak mungkin kan kalau itu cuma air biasa. Itu tadi ada tambahan cairan apa Pak? Ya biasa lah mas. Kalau nggak dikasih cairan kayak gitu kan kurang maksimal. Nah kalau udah dikasih gitu lah cukup direndam 15 menit lah apa 5 menit cukup, langsung nanti dijemur. Jadi bersih gitu lah. Nggak ketebak nih cairan apa. Omongannya masih bulat nggak jelas. Tapi slow aja, nanti juga ketahuan kok endingnya. 10 menit direndam, ikan langsung masuk proses jemur. Ikan nggak boleh dempet satu sama lain. Di tahap penjemuran, ikan asin wajib terpapar matahari langsung sehingga kering lebih cepat dan maksimal. Ini berarti harus dijemur ini Pak ya? Iya. Berapa lama biasanya Pak? Ini jemurnya itu paling dalam 1 hari. Kalau panasnya kurang bisa 1 hari setengah hari. Oh, sampai setengah hari ya? Iya, sampai setengah hari. Berarti kalau pas lagi panasnya kuat 1 hari.
Cukup ya? Cukup. Oh, bisa kering ya Pak ya? Bisa. Sambil nunggu kering, si Babe mendadak ngajakin ke pasar ikan. Di sini kami cuma buntutin aja kemana doi jalan. Anehnya, puluhan lapak jualan ikan segar justru nggak dilirik. Bukan ikan kali yang dicari ya? Setelah kelilingan keluar masuk pasar, akhirnya satu lapak disinggahi. Kalau didengerin samar-samar sih, harga ikan yang dibeli cuma Rp5.000 per kilonya. Kondisinya ya 11-12 sama yang sebelumnya diolah. Dan infonya, ikan ini akan diproses jadi ikan asin esok harinya. Setelah seharian dijemur, ikan asin ini kering sempurna dan siap angkat. Ini setiap hari Bapak biasa bikin berapa banyak Pak? Kadang kalau aku bikinnya itu kadang 30 kilo, kadang ya 50 kilo, tergantung dari pesanan. Kalau seandainya ada orang yang minta, itu minta berapa, jadi stoknya aku tambahin. Oh, Itu lah. jadi proses bikinnya pun bakal ditambah lagi ya Pak ya? Ya gitu. Ini ikan asin Bapak ini bisa kuat berapa lama Pak? Ini mas ya istimewa lah mas. Kalau punya aku kekuatannya itu 6 bulan mas. 6 bulan ya? Ya, Lama juga ya Pak ya? ya coba dulu gitu kan. Lebih enak. 6 bulan kuat kan. Kuat ya? Kuat. Lumayan lama juga deh simpannya. Tapi aneh masih penasaran sama cairan yang menghuni botol ini. Kira-kira apa ya? Kenapa harus dioplos ke rendaman ikan? Biar makin ngerti, cairan itu aneh pindahin sedikit ke botol lain. Tuh cairan kami bawa ke laboratorium untuk dicek langsung. Setelah uji sampel secara sederhana, namun dijamin akurasinya, larutan dalam botol yang sempat dicampurkan ke dalam olahan ikan asin itu tak lain adalah cairan kimia yang tergolong sangat berbahaya. Oke, ini dari hasil tadi sampel yang kami terima ya. Ini ternyata makin lama kelihatan warna ungunya. Berarti ini mengindikasi adanya formalin. Umumnya sebenarnya formalin ini kan sebagai bahan pengawet pada dasarnya, tetapi tidak diperkenankan untuk pangan, tapi digunakan untuk pengawet, biasanya untuk bisa jaringan ataukah mayat. Kalau kita terpapar dengan formalin itu dalam jumlah banyak, dalam jangka panjang, karena ini adalah senyawa, istilahnya adalah karsinogen, bisa menyebabkan kanker. Udah tahu kan bahayanya di mana? Tapi sekali lagi nggak usah khawatir soal yang gini-gini. Ini oknum aja kok, yang jumlahnya juga nggak signifikan. Ibu Asmani merupakan salah satu dari sekian banyak pengusaha ikan asin yang tetap mengedepankan kualitas produksi. Bahan baku ikan basah yang akan diproses menjadi ikan asin dipastikan hanya yang masih dalam kondisi segar. Bahkan dalam proses pengasinannya pun hanya menggunakan garam krosok saja, tanpa ada embel-embel campuran bahan lain yang berbahaya sedikitpun. Wajar usaha yang sudah dimulai sejak tahun 80-an silam dan sudah turun satu generasi ini, pelanggannya terus bertambah dari waktu ke waktu. Biasanya itu saya ikan jenggele, kuniran, bunta gitu. Kalau semuanya kalau ada itu macam-macam ikan. Dalam satu hari itu saya prosesnya ikan ini 1 ton. Kalau paling sedikit itu 3 kintal. Dalam prosesnya ikan itu pakai garam, tidak ada pakai campuran lainnya. Memang dengar orang pakai bahan formalin, tapi saya tidak pakai itu. Saya takut karena bahan itu bahan berbahaya. Konsumen saya takut keracunan. Sebenarnya, ada ciri-ciri sederhana yang bisa jadi patokan saat membeli ikan asin yang bebas dari campuran bahan berbahaya dan pastinya aman dikonsumsi. Pilihan di tangan kita, mau tidak peduli hajar aja makanan yang ada. Atau bersikap hati-hati dan teliti memilih makanan yang sehat dan tidak membahayakan tubuh kita. Booster investigasi udah dulu sampai di sini ya. Thanks for watching, Joy Astro pamit. I'll see you around.